perilakunya makin agresif membuat keluarganya tidak lagi bisa menghadapinya, dan terpaksa bisa kalian lihat di sini dia itu dirantai di dinding kamarnya untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini adalah hari yang seru banget karena hari ini aku juga akan membahas tentang sebuah permainan yang dulu sempat viral banget, yaitu Ouija. Bagi kalian yang nggak tahu Ouija itu hampir mirip dengan jelangkung, tapi itu dia kayaknya versi internasionalnya ya. Jadi dimana papan itu bisa menghubungkan dunia kita dengan dunia makhluk halus, dan kalau kalian ingin berkomunikasi dengan makhluk halus menggunakan papan itu. Nah, tapi kita langsung aja masuk ke pengalaman-pengalaman orang yang horor-horor banget semenjak mereka itu memainkan permainan Ouija. Oke, video yang pertama kita langsung disajikan dengan video yang serem banget dari gadis berusia 18 tahun di Peru. Semenjak dia itu main Ouija bersama teman-temannya, terjadi sesuatu yang aneh banget sama diri dia. Nah, tapi yang harus kalian tahu, papan Ouija-nya itu bukan papan Ouija yang asli loh. Dia cuma pakai papan Ouija yang ada di sebuah aplikasi. Jadi Ouija-nya tuh digital. Nah, ternyata digital aja bisa membuat dia seperti itu. Jadi awalnya tuh masih santai-santai aja, tapi ketika si anak ini pulang ke rumah, seolah-olah ada yang mengikuti anak ini semenjak dia itu main papan Ouija bersama teman-temannya. Karena menurut orang tuanya, kelakuan anak ini tuh makin lama makin aneh. Yang tadinya tuh dia kayak baik-baik aja, tapi tuh dia jadi kasar, pemarah, terus sering mengamuk, sering kayak mulutnya berbusa, kayak serem banget gitu loh, nggak kayak manusia pada umumnya. Dan suara gadis ini pun benar-benar lama-lama tuh berubah menjadi suara yang berbeda. Suaranya tuh jadi jahat, terus suaranya tuh jadi kayak berat, kayak agak-agak suara cowok, terus tegang. Dan dia selalu bilang, balikan smartphoneku, balikan smartphoneku. Seolah-olah setannya itu pingin supaya anak ini kondisinya makin buruk dengan melanjutkan permainannya. Una aparente posesión satánica luego de jugar a la Ouija. Itu benar-benar serem banget sih. Kita langsung aja lanjut ke video yang kedua. Nah, video yang kedua ada 4 orang gadis yang lagi main permainan Ouija ini. Mereka main dengan menggunakan cangkir gitu. Nah, akhirnya mereka ini udah mau mengakhiri permainannya nih. Udah diputer-puter, biasa udah mau ke goodbye atau selamat tinggal gitu. Nah, tapi tiba-tiba satu dari temennya itu tiba-tiba kayak kesurupan, dan dia benar-benar langsung kejang-kejang. Dan menurut aku ini benar-benar serius gitu, karena nggak kayak orang-orang settingan, orang-orang ngeprank temennya, karena bener-bener matanya langsung kayak ke atas semua, terus bener-bener seserem itu gitu. Terus temennya itu bisa dilihat di sini mulai bertingkah aneh, mengamuk dengan tatapan yang mengerikan, dan teman-teman yang lain berusaha menenangkan saat dia kayak bener-bener gemetaran dan menangis. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk kayak memberikan air, tapi kayaknya menurut aku air aja nggak cukup. Dan apalagi kalau misalkan kalian lihat di video ini, mereka itu benar-benar belum menyelesaikan permainannya. Hey, Bathard! Oh my God! Bathard! 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 What's wrong? Get rid of it! Bathard! 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 Are you okay? Quickly as it began, they all rush in and one of the girls cradles her friends in her arms as she cries and trembles. They ask if she needs any water. Jangan-jangan setannya itu masih akan terus ada di diri temennya. Menurut kalian gimana? Oke, kisah selanjutnya datang dari 3 orang pemuda. Dia itu berusaha untuk main Ouija. Di sini udah kayak pria-pria dewasa gitu lah. Mereka main Ouija masih seperti biasa, tapi tanpa mereka sadari, saat mereka bermain Ouija, itu boneka yang di atas lemari itu kayak goyang-goyang gitu. Tapi mereka di situ masih belum sadar. Sampai akhirnya orang yang sebelah kiri tuh sadar, kok kayaknya bonekanya goyang. Terus dia kasih tahu dong ke temennya, ini kayaknya bonekanya goyang deh. Nah, terus saat temennya itu ngeliat, tapi kok temennya lihat, enggak, ini kayaknya halusinasi kamu aja. Pokoknya mereka tuh sempet kayak berdebat, enggak kok. Akhirnya temennya yang bilang enggak itu, dia bilang ayo pokoknya kita lanjutin aja permainan lagi. Mainnya belum selesai kan, main Ouija-nya. Akhirnya ya udah, mereka melanjutkan permainannya lagi tanpa mempedulikan yang tadi bonekanya goyang. Sampai akhirnya tiba-tiba bonekanya goyang lagi, terus tiba-tiba temennya ngeliat lagi, dan orang yang tadi bilang enggak itu juga ngeliat, oh iya beneran goyang. Terus dia bener-bener
Kalian langsung lihat-lihatan dan langsung kabur saat itu juga. With the Ouija board and start over again. When they start to ask another question with the Ouija board, the stuffed toy begins to look around some more. This time it makes no attempt to hide itself as they all turn around and watch in horror. They all jump up from their seats and run out of the room. Dan kayaknya sebenarnya Ouija atau hantu yang mereka panggil lewat Ouija itu masuk ke diri boneka tersebut. Menurut kalian benar gak sih kayak gitu? Oke, kali ini berbeda. Ouija-nya ini dibuat oleh seorang pria. Jadi dia buatnya asal-asalan aja, pakai kertas, ditulis-tulisin ABCD-nya, yes, no, selamat tinggalnya tulis-tulisin sendiri. Tapi kalau misalnya orang-orang mikir enggak lah, itu nggak bakal bisa, itu kan cuma mainan doang, kita nulis sendiri. Dia nggak pakai alat aslinya, jadi nggak mungkin bisa dong. Tapi tetap aja dia mulai mainan tersebut, dan tiba-tiba dia dan temennya itu menanyakan langsung nih ke roh-roh yang ada di situ, apakah ada roh di sini? Dan ternyata dijawab responnya positif, ada 2 roh. Zozo. Zozo. Oh my god, dude. What the heck was that? We need the session. Dan ketika ditanya siapa, mereka langsung kaget banget karena jawabannya rohnya itu bernama Zozo dan Mama. Dimana Zozo dan Mama itu terkenal banget dan populer banget di Ouija kalau misalkan dia itu adalah setan yang serem banget karena dia mempunyai keterkaitan yang sangat erat sama iblis atau setan. Papan Ouija-nya benar-benar langsung kayak ke Z, ke O, ke Z, ke O, kayak pengen kasih tahu Zozo, 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 kayak gitu loh. Jadi kan itu benar-benar serem kan. Dan tiba-tiba mereka merasa kayak ada yang ngelempar sesuatu di ruangannya karena benar-benar ada suara gedebrak gitu. Dan temennya langsung bilang, udah deh kayaknya kita harus mengakhiri kejadian-kejadian ini karena makin lama tuh makin serem-serem banget. Dan akhirnya setelah mereka mau mengakhiri, tiba-tiba tuh yang mereka buat gini-gininya tuh yang kayak koinnya gitu, tiba-tiba kayak kelempar ketarik gitu loh ke sana. Itu kan serem banget, kayak gak ada apa-apa terus tiba-tiba ketarik. Dan yang lebih serem lagi, papan Ouija-nya itu tiba-tiba kayak keplanting gitu, kayak bener-bener kayak setannya tuh kayak drop gitu. Tapi kan menurut aku banyak yang percaya kalau itu adalah ulah dari setannya, tapi banyak yang percaya juga apakah itu angin, soalnya kan papan Ouija-nya mereka kan cuma kertas doang kan. Tapi kalau menurut aku kayaknya agak nggak masuk akal kalau misalnya itu angin. Oke, kita langsung lanjut lagi ke video selanjutnya. Ini terlihat pria dan wanita itu dia lagi main papan Ouija. Terus ada satu yang merekamin, jadi dia bertiga gitulah. Nah terus mereka main tuh, terus mereka nanya rohnya namanya siapa, dan ternyata namanya Lisa. Did you push that? I did not push that. Seriously, none of you guys push that over to the X like that. No. You guys doing something underneath the table? No. So that looked like it moved all on its own. Nah, mereka tuh udah mulai main-main, tapi kenapa penunjuknya itu selalu bergerak ke arah X dan gitu cepet banget. Setiap mereka mau ngapain bergerak lagi ke arah X. Nah, yang rekamin tuh masih nggak percaya apakah di bawahnya tuh temennya taruh magnet atau taruh kayak benang. Itu tuh ternyata nggak ada sama sekali, dan bener-bener petunjuknya setiap mau kemana tuh ketarik lagi ke X, tarik lagi ke X. Baik yang percaya apakah Lisa itu adalah mantan pacarnya siapa, atau ex-lovernya siapa, atau X itu adalah tanda dari kematian si Lisa. Oke, next ini adalah video yang serem banget dari seorang gadis yang bernama Blanca Jovana. Jadi Blanca ini terkenal sebagai gadis yang periang banget, tapi suatu saat dia dan teman-temannya mencoba untuk bermain Ouija. Tapi si Blanca ini terkenal setiap dia itu main-mainan permainan-permainan yang serem-serem atau hantu-hantu, dianya itu biasa kayak sesumbar. Dia itu kayak berusaha untuk mengejek rohnya, ngata-ngatain rohnya kayak gitu, sehingga kayaknya bisa membuat roh itu marah. Nah terus sejak dia main Ouija itu tambah hari si Blanca yang tadinya periang tiba-tiba menjadi gadis yang pemarah, terus kasar, benar-benar berubah dari Blanca yang tadinya orang-orang tuh kenal. Perilakunya makin agresif, membuat keluarganya tidak lagi bisa menghadapinya, dan terpaksa bisa kalian lihat di sini dia itu dirantai di dinding kamarnya untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitarnya, karena dia benar-benar udah nggak bisa dihandle lagi. Dia benar-benar udah seliar itu. Kalian bisa lihat kan di video-video yang tadi itu benar-benar dia liar banget. Dan banyak reporter berita, penduduk-penduduk lokal datengin Blanca dan bilang kalau misalkan apa yang diucapkan Blanca itu seperti kalimat-kalimat setan yang bukan kalimat manusia. Dan bahkan sedih banget banyak penduduk yang bilang kalau misalkan Blanca itu harus dibunuh karena Blanca itu meresahkan rakyat, atau Blanca itu harus diasingkan ke sesuatu tempat karena Blanca itu merupakan sesuatu yang sosok berbahaya banget. Makanya kalian hati-hati ya kalau main kayak gini-ginian. Kalian yang tadinya bisa periang tiba-tiba kayak gitu nggak mau kan? ¿Quién
Bahkan para psikiater udah datengin Blanca dan hasilnya nihil banget. Gak ada yang bisa menyembuhkan Blanca sampai saat ini. Oke, video selanjutnya ini terjadi sama Jackson dan kedua temennya. Dia itu udah jam 1 pagi gitu. Dia itu bosen nih. Nah, karena kebosanannya dia itu main Ouija dong. Ada ya orang bosen tuh bukannya nonton atau main apa ya, tapi main Ouija. Di sini mereka memutar cangkir di atas kertas papan Ouija yang mereka buat sendiri. Lalu dia bertanya. Di permainan pertama mereka langsung bertanya apakah mereka bertemu dengan roh yang baik, dan ternyata rohnya baik dan rohnya mencari seseorang yang bernama Dani, tapi tidak diketahui mereka Dani itu siapa, dan akhirnya rohnya ya udah goodbye gitu aja. Jadi kayak roh-roh lewat doang. Terus mereka merasa kok kayaknya makin seru nih, kita harus cari roh-roh yang lain. Nah, terus tiba-tiba mereka juga menemukan roh yang kedua, tapi roh yang kedua ini mengaku bahwa dia adalah sosok roh yang jahat. When asked if the spirit is good or bad, Susan says that she is good. Then she says that she wants someone named Danny. None of them know who Danny is, so Susan says goodbye. Tapi Jackson itu masih merasa itu nggak takut gitu loh. Terus akhirnya Jackson nanya ke roh tersebut, apa yang kamu inginkan? Tahu nggak, rohnya itu membuat mereka itu ke K-I-L-L, kill, yang artinya membunuh. Jadi roh itu ingin membunuh. Terus tiba-tiba mereka di situ udah ketakutan, tapi tidak ada pertanyaan lain yang dilontarkan mereka. Cangkir itu udah nggak mereka pegang, tapi cangkir datang sendiri ke no, ketidak gitu. Kayak apa yang diinginkan sebenarnya roh tersebut? Kenapa dia bisa ngomong tidak padahal nggak ada yang nanya apa-apa? Pokoknya tidak aja. Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba mereka mendengar ada suara di kamar mandi. Nah, akhirnya Jackson masuk ke dalam kamar mandi. Terus tiba-tiba kamar mandi langsung ketutup dan Jackson benar-benar teriak-teriak seolah-olah ada yang menyerang dia di dalam kamar mandi. Saat temannya membuka kamar mandi, Jackson itu cuma ada di corner, jadi cuma ada di pojokan, benar-benar meringkuk seolah-olah tadi dia diserang dan dia nggak ngomong apa-apa. Dan menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apakah setan itu benar-benar menyerang Jackson? Goes inside to investigate. Oke, video selanjutnya ini adalah di salah satu TV Jepang. Jadi kali ini agak berbeda ya. Jadi kali ini itu di stasiun TV, dimana TV itu memang punya program untuk memainkan Ouija. Jadi ada 3 gadis ini memainkan papan Ouija. Dimana bisa kalian lihat itu tuh rohnya sudah mengancam mereka untuk nggak mau ditayangkan nih pertemuan antara mereka dan roh halusnya lewat papan Ouija itu. Mereka nggak mau disiarkan ke dalam televisi. Dan bahkan rohnya itu udah mengancam kalau misalkan ini disiarkan ke dalam televisi, kamu akan kena kutukan. Tapi tetap aja mereka masih main, dan tiba-tiba ini benar-benar serem banget. Perabotan tuh benar-benar langsung kayak kebanting seolah-olah tuh setannya ngamuk sama mereka. Dan kayak koin penunjukannya itu tiba-tiba menunjukkan kata mati. Itu benar-benar menakutkan banget kan, seolah-olah setannya itu benar-benar mengancam mereka dan bisa membunuh mereka. Dan situasi syuting dan stasiun TV saat itu benar-benar lagi berantakan banget, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan syuting tersebut. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu kabarnya gimana dari 3 gadis tersebut, dan nyatanya mereka tetap kayak nampilin siaran TV tersebut. Berarti mereka merusak perjanjian mereka atau tidak mempedulikan ancaman roh tersebut kepada mereka. Karena ya sekarang aja kita udah bisa lihat kan tayangannya, berarti mereka berhasil menayangkan video tersebut. Oke, nggak berasa kita udah sampai ke video terakhir. Ini adalah video yang menurut aku paling serem, dan kali ini terjadi lagi di Peru. Nggak tahu kenapa, kayaknya di Peru tuh lagi in banget Ouija. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang serem tentang Ouija ini di Peru. Nah, kali ini mereka itu main di sekolah, dimana sekolah itu udah terkenal bahwa kalau misalkan sekolah kan banyak yang bilang kalau misalkan itu adalah tanah kuburan dan segala macem. Ternyata sekolah itu juga banyak yang percaya seperti itu, bahwa sekolah itu tadinya itu adalah tanah kuburan dari korban-korban mafia. Nah, terus anak-anak ini mainin nih Ouija ini, tapi tidak lama setelahnya 20 siswa langsung kejang-kejang dan mengalami kesurupan massal. Bener-bener serem banget videonya kayak gini.
setelahnya itu nggak jadi kayak gitu aja, karena mereka juga belum menghentikan permainan. Jadi selama seminggu setelahnya kayak teror horor itu makin nyata banget di sekolahnya, dan bahkan setiap harinya sekitar 100 siswa itu mengalami gangguan-gangguan aneh, dan mereka itu mendapat gangguan anehnya dalam satu sosok yang sama. Semua orang selalu bilang sosoknya itu gede, terus dia memiliki jenggot, terus dia itu selalu berpakaian hitam, dan katanya sosok tersebut selalu ingin menyakiti dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak di sekolah tersebut, terutama siswi-siswinya. Juga nggak jarang kalau misalkan anak-anak tuh lagi sendirian di lorong atau pingin ke WC, dia itu merasa selalu diikuti sama sosok hitam tersebut, dan bahkan ada yang bilang kalau misalkan mereka merasa ada tangan besar kayak mencekik lehernya mereka. Hal itu benar-benar terus terjadi sampai pihak sekolah juga udah mengirimkan pendeta ke sekolahnya untuk mendoakan nih, seisi sekolahnya kayaknya nggak beres banget kan, kayak nggak enak banget dong proses belajar mengajar tuh jadi terganggu sama hal-hal kayak gitu terus. Tapi itu benar-benar nggak cukup membantu, hal itu benar-benar terus ada di sekolah tersebut sampai sekolah itu benar-benar merasa menjadi sekolah yang horor. So, sekian dulu tentang permainan-permainan Ouija. Aku harap kalian tidak ada yang main permainan-permainan ini, karena balik lagi kalau kalian lihat takut banget kalau misalkan ini benar-benar bisa menelan banyak korban. Jadi sebaiknya kita ya udah tahu-tahu aja ceritanya, tetap percaya sama Tuhan, jangan percaya sama hal-hal yang seperti itu juga. Dan juga kalau misalkan kalian ada yang main-main kayak gini, tetap banyak doa, karena kita nggak tahu ya ini tuh sebenarnya benar atau enggak, karena ini hubungannya udah dengan makhluk lain. Dan juga kalau kalian mungkin ada yang benar-benar penasaran, enggak kak aku harus main, aku sih sebenarnya nggak menyarankan, tapi kalau misalkan kalian main harus benar-benar tahu aturannya, harus sama orang yang benar-benar mengerti supaya semuanya aman. So, sekian dulu dari aku tentang kasus-kasus korban permainan papan Ouija. Kalau kalian suka video semacam ini, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian. Kalau kalian mau video lain lagi, kalian juga bisa DM Instagram aku @syira_antoinette supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. So, terima kasih guys udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, thank you guys udah nonton video ini. Sampai jumpa.